Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Quran, salah satu ciri orang yang akan selamat hari kiamat dengan mudah, bahkan saya bisa bahasakan selamat masuk surga tanpa hisab, Allah mengatakan illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang datang kepada Allah hari kiamat dengan hati yang bersih, steril, nggak ada apa-apa di situ. Ingat, terus saya ulangi, ingat ikhwan dan akhwat sekalian, jadikan sebagai peringatan bahasa ini. Jangan pernah siapkan musuh yang akan berhadapan dengan antum di hari kiamat. Dan yang kedua, jangan pernah beratkan timbangan dosa kita. Itu dua hal antum jaga. Sibukkan diri lawannya tuh, supaya punya teman yang bisa membantu memberikan syafaat hari kiamat tuh. Artinya berteman dengan orang-orang saleh, jangan orang-orang buruk. Jangan pernah punya masalah dengan orang lain. Sudahlah, gitu kan. Sangat luar biasa kita bersihkan hati itu. Dan juga yang kita sibukkan sehari-hari adalah amal soleh yang memberatkan timbangan amal soleh kita nanti hari kiamat. Jangan dosa yang justru bermasalah buat kita nanti di hari kiamat. Harusnya kita faham poin-poin seperti ini. Para ulama salaf dulu, mereka itu kalau berbicara ikhwah dan akhwat sekalian, mereka hanya mengucapkan kata-kata yang berbau nasihat, berzikir, membaca Al-Quran, atau menanyakan kabar orang lain. Berputar di 4 hal ini, nggak ada yang lain. Nggak pernah gunjing, nggak pernah fitnah, nggak pernah menghina, nggak pernah kata kasar, nggak pernah. Kata Nabi SAW, laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'an. Bukan sifatnya orang mukmin itu ta'an, suka mencaci maki orang, menuduh orang, menyalahkan orang lain, menghina dengan kata kasar dan seterusnya. Dan juga la'an, suka ya mendoakan keburukan bagi orang lain. Baik Ustaz, kalau ada orang kebetulan punya kelebihan di hadapan saya, jabatannya lebih bagus, fisiknya lebih sempurna, secara materi lebih mapan, lebih pintar, apa yang saya harus lakukan? Renungi hadis Nabi SAW yang berbunyi, manusia 4 tingkatan. Yang pertama, Allah berikan kepadanya ilmu dan harta. Luar biasa, sudah cerdas, gagah, pinter, gitu kan. Kemudian kaya raya. Dan kata Nabi SAW, dia habiskan keduanya di jalan Allah. Ilmunya diajarkan, kemudian juga hartanya diinfakkan. Datang golongan yang kedua, yang Allah berikan kepadanya harta. Maaf, diberikan ilmu tanpa harta. Berilmu, faham ilmu agama, tapi keadaan ekonominya biasa. Dia lihat orang yang punya kelebihan nih, apa yang dia lakukan? Dia mengatakan, ya Allah, kalau engkau memberikan kepadaku seperti kau berikan kepada dia, aku akan lakukan seperti dia atau bahkan lebih. Kata Nabi SAW, fahuma fi ajri sawa, dua-duanya akan sama pahalanya. Karena memang yang kedua ini nggak punya harta, maka dia hubungkan itu dengan tekad yang kuat, niat yang baik kepada Allah SWT. Kalau dia dikasih, dia akan lakukan. Allah dengan kemahaadilannya berikan. Si yang pertama nggak dizalimi, dia dapat semuanya. Tapi yang kedua diberikan kelebihan oleh Allah SWT karena tekadnya yang baik. Golongan ketiga, orang yang Allah berikan kepadanya harta tanpa ilmu, nggak ada ilmunya, kaya raya tapi luar biasa, cuma nggak tahu mana halal mana haram, nggak pernah tahu masalah urusan akhirat, ada surga dan neraka, nggak pernah berpikir kalau mati di alam barzah nanti akan ada masalah kalau dia banyak dosa. Diberikan, dihabiskan hartanya di jalan kemaksiatan kepada Allah, bangun diskotik, bar, sibuk dengan itu. Kemudian datang golongan keempat, ini yang luar biasa ya. Kejahilan yang luar biasa. Jangan jadi golongan ketiga aja, nggak boleh, apalagi golongan keempat. Orang yang tidak dikasih ilmu, nggak dikasih harta, miskin, ya kan gitu, dan juga tidak ada, bodoh, nggak ada ilmunya. Yang dia jadikan tolak ukur bukan golongan pertama sama kedua, tapi golongan ketiga. Orang kaya raya yang bangun hotel sana sini banyak kemaksiatannya, diskotik dan seterusnya. Orang-orang yang banyak tiap hari bermaksiat kepada Allah SWT, lalu dia bilang, kalau saya punya harta seperti dia, saya akan buat yang sama. Maka kata Nabi SAW, fahuma fi wazri sawa. Ini orang ini sama-sama dosanya. Rugi nggak kira-kira? Udah miskin di pinggir jalan, rumahnya sudah gubuk, nggak ada ilmunya, bodoh. Kemudian di sebelah gubuknya ada orang bangun hotel atau diskotik, keluar pakai mobil Mercy, tiap hari mabuk, berzina, gonta-ganti pasangan.
Lalu dia bilang, coba saya kaya seperti dia, saya akan buat sama. Lalu kita yang di gubuk itu sudah susah hidupnya, dikasih dosa yang sama dengan dia. Kita nggak lakukan padahal. Tekadnya maunya seperti itu. Maka ini kata Nabi SAW, fahuma fi wazri sawa, ini sama dosanya. Jadi selalu jadi tolok ukur orang yang berprestasi dan baik. Allah berikan kebaikan-kebaikan padanya, lalu dia habiskan di jalan Allah. Yang kedua yang kita harus lakukan, berdoa kepada Allah Subhanahu. Tadi bertekad ya, yang pertama. Yang kedua kita berdoa. Saya bilang begini ikhwan dan akhwat sekalian, kalau ada orang yang Allah berikan kelebihan, apapun kelebihan yang kita tahu itu, ilmu kah, materi kah, ya, kelebihan fisik lah, apa saja. Maka saya bilang, misal ada teman saya Ustadz ganteng, ada teman saya cantik, ada teman saya pintar, ada teman saya kaya. Apa yang saya harus lakukan? Bertekad melakukan perbuatan seperti apa yang dia lakukan kalau positif di jalan Allah. Dia bersedekah, kita juga bertekad seperti itu. Dia lakukan apa saja, memang kita tidak punya kemampuan untuk melakukannya, maka kita tekadkan untuk itu, diniatkan dan dilakukan. Kalau betul-betul tekad ya, niat yang diikuti dengan tekad. Jadi kalau betul-betul ada harta memang dia akan keluarkan. Yang kedua mendoakan dia, ini yang jadi saksi bahasan nih, memperbaiki hati kita. Mendoakan dia agar Allah tambahkan kelebihan itu. Ada orang gagah dan cantik, semoga ya Allah engkau berikan dia lebih baik daripada itu. Lebih sudah kaya, ya Allah berkahi rezekinya. Kalau dia sudah pintar, ya Allah berikan kepintaran tambahan. Loh kok bisa Ustaz? Dia udah kaya kok, dia udah gagah, dia udah cantik, dia udah pintar, ngapain saya doakan lagi? Dengarkan hadis Nabi SAW, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, siapapun mendoakan saudaranya Muslim, maka di atas kepalanya malaikat berkata, walaka mithluhu walaka mithlu, kau akan dapat sama, kau akan dapat sama. Artinya kita bilang, ya Allah berikan dia kekayaan, sebenarnya kita sedang mendoakan diri kita sendiri. Dan doa ini diaminkan oleh malaikat yang langsung berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Artinya kita kalau lihat orang kaya, ya Allah berkahi ya Allah, kita sedang minta diberikan kekayaan, tambahkan kekayaan dia. Kita minta tuh. Dan juga kata para ulama, dengan doa ini kalau Allah ijabah, maka selama mulai detik itu, selama dia ya, diberkahi hartanya lebih banyak, semenjak itu semua pengeluaran dia yang berbau pahala kita panen pahalanya, karena kita mendoakan. Jadi ada keterlibatan pahala ke dia, ada doa untuk kita pribadi. Itu kan luar biasa itu. Dan ini semua ujung-ujungnya sebenarnya untuk mensterilkan hati seseorang. Ya kan, otomatis kita jadi tidak hasu sama orang. Oh ternyata dia punya kelebihan, ya Allah sudah kasih, ya Allah berikan saya seperti dia, atau berkahi dia, gitu kan, nggak masalah.